Nah itu dia saudara cuplikan kegiatan promosi budaya yang dilakukan Kedutaan Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Kita akan menanyakan langsung seperti apa sih saat ini yang dilakukan oleh Kedubes dari Republik Indonesia di Korea Selatan yang sedang melakukan diplomasi batik. Ada Pak Umar Hadi langsung dari Seoul, Korea Selatan. Selamat pagi Pak Umar. Selamat pagi. Kalau di Korea Selatan sekarang berarti sudah pagi atau masih sudah siang atau masih pagi? Kita beda 2 jam. Oh masih Di pagi lah sini ya jam Pak ya. 10 pagi. Masih semangat pagi, sehat ya Pak Umar ya? Sehat, alhamdulillah. Semoga teman-teman di Indonesia juga sehat Iya, semuanya. Pak Umar, tadi kita sudah lihat bersama-sama contoh-contoh dari diplomasi budaya lewat alat musik, kemudian juga tarian. Nah, kalau diplomasi batik sendiri, bagaimana batik dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan hubungan Indonesia dan Korea Selatan, Pak Umar? Begini, yang pertama, tahun depan, tahun 2021 itu sudah ditetapkan oleh PBB sebagai tahun ekonomi kreatif internasional. Ini Indonesia ini aktivis kita nih. Iya. Indonesia sangat aktif mendukung tahun ekonomi kreatif ini. Bahkan tahun depan Indonesia akan jadi tuan rumah konferensi dunia yang mengenai ekonomi kreatif, ya Oke. kan? Nah, yang kedua, negara Korea Selatan ini sudah kita ketahui, sudah terkenal berhasil kan pengembangan kreatif ekonominya. Ya kan, makanya kita semua kenal K-pop, K-drama, Ya. ya kan, lalu fashion, ya kan. Jadi tentunya kita perlu untuk bekerja sama dengan Korea Selatan supaya kita juga bisa mencapai kemajuan ya dan karya-karya kreatif Indonesia bisa juga mendunia, ya kan. Nah, yang ketiga, kita tahu di era COVID-19 ini kan berbagai upaya promosi jadi terbatas ya. Betul. Dan kita harus benar-benar menggunakan sarana yang online, virtual ya. Nah, karena itu di KBRI Seoul ya, kita sudah pertama membentuk satu unit baru yang khusus menangani promosi ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Ya. Jadi orangnya sudah ada, pangkatnya Minister Counselor, jadi senior, diplomat yang senior untuk menangani ini supaya betul-betul kerjasama Indonesia dan Korea dalam pengembangan ekonomi kreatif itu bisa terus tumbuh dan berkembang. Itu jadi concern utama gitu ya Pak Umar ya. Lalu kenapa batik Pak? Ya, nah besok hari Minggu ini kita kayak soft launch lah untuk kegiatan rangkaian nanti kegiatan di tahun 2021. Ya, kita pilih batik karena pertama kita tahu sekarang di era pandemi ini banyak pengrajin batik kita kan yang kesulitan lah ya. Ya. Karena pasti penjualannya menurun dan sebagainya. Jadi kita pengen bantu mereka juga. Tapi yang kedua, kita lihat fashion atau industri mode ya di Korea Selatan ini begitu cepat perkembangannya, mereka begitu dan konsumennya begitu terbuka terhadap hal-hal yang baru. Nah, jadi kita lihat peluang ini. Jadi kita akan masuk Korea Selatan batik dengan 3 metode. Yang pertama yang disebut dengan contract sales. Jadi misalnya perusahaan bikin pesen borong seragam untuk karyawannya misalnya, atau rumah sakit pesen seragam untuk perawat-perawat misalnya gitu, atau hotel pesan untuk bikin hordengnya dari batik. Ini yang kita jadi contract sales, penjualan dengan kontrak dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua itu adalah masuk ke platform digital. Jadi kita sedang masuk dengan ada satu platform e-commerce di Korea namanya idus.com. Itu khusus memang menjual barang-barang buatan tangan, jadi handmade craft. Jadi cocok kan batik masuk ke situ. Betul. Jadi yang ketiga itu melalui seni. Jadi batik kita akan showcase, kita akan persembahkan sebagai karya seni yang bisa dipakai sehari-hari.
Mhm. Nah, jadi saya kalau kalau dalam apa, ada konferensi di sini atau ada meeting-meeting, saya kan selalu pakai batik, saya suka bilang sama orang-orang Korea itu kalau tuh, "Lihat tuh, kamu kalau pakai baju laki-laki Korea cuman warnanya hitam atau abu-abu. Kalau kita orang Indonesia ini bisa Macam-macam. pakai warna biru, warna merah, warna oranye, Berarti Pak Umar yang koleksi batiknya terakhir." banyak lah ya Pak Umar ya? Ya syukur alhamdulillah lah, seperti Oh, halnya banyak ya. orang Indonesia, kita selalu Heeh. punya batik ya. Berarti Pak Umar, ini berarti dimudahkan juga kah untuk UMKM, pelaku usaha UMKM batik khususnya di Indonesia untuk bisa berkontribusi untuk bisa mewujudkan atau menggalakkan diplomasi batik ini ya? Ya betul sekali. Target kita justru memang untuk membantu teman-teman usaha mikro, kecil dan menengah, ya Mhm. termasuk bahkan industri rumahan. Tetapi kan ini nanti kita butuh pembinaan dan sebagainya. Mhm. Makanya kita bekerja sama dengan erat dengan Yayasan Batik Indonesia Oke. di bawah pimpinan Ibu Yanti Erlangga ya. Beliau, aduh banyak bantu saya, belajar banyak itu bagaimana membina UMKM mulai dari produksi ya, lalu pengemasan. Nah, sekarang yang lagi kita urus tuh soal logistiknya. Kalau misalnya orang di Korea pengen beli, ada dia seneng, dia lihat di platform digital satu kain batik Ya. bagus dibikin sama pengrajin dari Solo misalnya. Dia bisa pesan online. Tapi kalau ngirim satu lembar kain ke Korea gimana Mahal di caranya? biayanya ya Pak? Supaya biayanya nggak lebih mahal dari harga kainnya. Ini yang kita lagi Mhm. bicara sama Asosiasi Logistik Indonesia dengan perusahaan-perusahaan logistik. Gimana caranya? Ini jadi bukan sekedar memamerkan batik secara online, Ah. tetapi kita coba membangun dari mulai produksi sampai dengan delivery, sampai dengan pengiriman, satu sistem yang menguntungkan bagi produsen, bagi pengrajin, maupun bagi konsumen, Oke. pembeli batiknya. Berarti integrasi ini yang perlu juga ditingkatkan. Lalu sebenarnya awareness dari masyarakat di Korea Selatan terhadap batik sebenarnya sudah seperti apa sih Pak Umar? Mereka kan sangat cinta dengan tradisi pakaiannya sendiri, namanya hanbok ya. Iya Mungkin betul. banyak yang sudah tahu kalau yang suka Suka nonton foto-foto pakai hanbok biasanya kalau K-drama. ke sana. Ya, itu industri tekstil tradisional di Korea Selatan itu maju sekali, bahkan tidak malu dengan teknologi ya. Jadi tetap kompetitif dan apa namanya, kalau di sini ada pasar namanya Namdaemun ya. Pasar Namdaemun di kota Seoul itu mungkin seperti pasar Tanah Abang gitu ya. Ada satu lantai itu isinya hanya Mhm. jual hanbok semua. Nah, kita bisa datang ke situ, diukur, besoknya sudah dikirim hanboknya dengan berbagai jenis kain yang tersedia, Ya. warnanya kita bisa pilih. Jadi ini kan apa namanya, service seperti ini yang kita harus kembangkan juga. Itu yang bisa kita pelajari juga ya bagaimana pakaian tradisional di sana begitu dihargai begitu ya Pak Umar ya? Betul. Mmm, masyarakat Indonesia di sana juga apakah ikut dilibatkan untuk bisa mewujudkan diplomasi batik ini Pak Umar? Oh ya jelas, kita di Korea Selatan kita ada sekitar 40.000 orang Indonesia ya, warga Indonesia di sini. Umumnya adalah pekerja migran ya. Ya mereka pasti dengan senang itu paling semangat kalau kita punya acara-acara kebudayaan ya, justru kesempatan kita pamer batik di mana-mana lah gitu. Jadi boleh cerita sedikit konsep, besok untuk soft launching-nya seperti apa Pak Umar, terkait diplomasi batik ini? Jadi kalau besok tanggal 29 hari Minggu itu Ya, semua acaranya online, ada 3 acara. oke. Yang pertama itu adalah matchmaking, bisnis matchmaking. Jadi kita sudah hubungkan antara Yayasan Batik Indonesia dengan ada satu perusahaan batik ternama di Indonesia dengan beberapa perusahaan Korea. Mhm. Jadi ada yang sudah pesan misalnya untuk souvenir perusahaan dalam bentuk shawl misalnya, ada yang pesan ini. Jadi mudah-mudahan dari situ bisa terjadi transaksi yang cukup signifikan lah. Mhm. Sehingga nanti UKM-UKM segera bisa dapat order untuk bikin ini dan itu. Yang kedua itu tentunya talk show ya, kita ingin meraih lebih banyak audiens tadi kan, bagaimana caranya supaya konsumen di Korea, khususnya generasi yang lebih muda,
Kalau yang orang-orang tua di Korea banyak yang sudah ngerti batik. Katakan orang Korea di Indonesia jumlahnya cukup banyak, ada Ya. 60 ribuan orang. Oh, sudah Dan banyak yang kenal batik berarti ya, Pak? Iya, mereka senang. Bahkan ada beberapa orang di Korea yang saya sudah kenal itu memang punya koleksi batik cukup bagus. Nah, cuman kan kita pingin generasi mudanya, milenialsnya juga kita pingin lebih dekat. Makanya kita gunakan juga apa istilahnya itu influencer ya, Ya. YouTuber Selebritas yang atau terkenal. boyband, anggota boyband dari Korea Selatan juga saya lihat pernah juga menggunakan batik, betul ya Pak Umar? Ya, itu juga. Jadi kita masukin ke juga nanti kita mau coba beberapa film atau drama Korea khusus pakai batik. Wow. Itu nanti tahun depan Mungkinkah lah. itu, Pak? Nah, nah, yang ketiga kita bikin kayak showcase ya batik hunting melalui Instagram. Jadi Oke. ini nanti di Korea ini anak-anak mudanya lebih suka pakai Instagram ya dibanding yang lain. Jadi kita pakai Instagram, ada dua desainer kita yang showcase mereka punya koleksi. Nah, mereka nonton di Instagram Live itu bisa langsung pesen. Nah, tadi itu selalu itu bagaimana nanti pengirimannya dan sebagainya itu semua kita atur. Baik, terima kasih Pak Umar Hadi atas waktu di Desa Indonesia Pekan. Kita harapkan besok acaranya sukses dan juga kita tentunya harapkan batik semakin dikenal, terutama di Seoul, Korea Selatan. Terima kasih banyak Pak Umar Hadi, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Sehat selalu Pak Umar. Terima kasih, sehat selalu.